Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang masuk ke mana? Syurutul istita'ah ya. Syurutul istita'ati sittatun. Syarat istita'ah. Syarat mampu. Artinya kapan orang dinamakan mampu ya ini. Kalau sudah memenuhi syarat ini baru orang dikatakan mampu. Ada 6. Al-awwal, yang pertama, wujuduz zadi wa awliyatihi wa nafaqatiz dhahabi wal iyabi wa nafaqati man ya'uluhu muddata safarihi wa kaunu dhalika kullihi fadilan an duyunihi wa an maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi. Adanya bekal ya. Yang pertama adanya bekal wa aw'iyatihi, dan wadahnya bekal. Punya bekal tapi tidak ada wadahnya Pak Haji. Termasuk seperti orang tidak punya bekal, karena untuk bawa tidak ada. Jadi harus punya wadah untuk bawa bekal, karena wadah itu kan ada harganya. Iya, dia punya bekal tapi bisa jadi bekalnya untuk beli wadahnya nggak mampu, harus ditinggal di rumah. Wa nafaqatidz dhahabi wal iyabi, kemudian nafkah berangkat dan pergi. Zahab berangkat dan pulang ya, pulang pergi ya. Wa nafaqati man ya'uluhu muddata safarihi, kemudian nafkah untuk orang yang wajib dinafkahi ya, nafkah untuk orang yang wajib dinafkahi. Berarti yang ditinggal siapa yang wajib dinafkahi? Yang ditinggal anak, orang tua. Ini nafkah dalam masa perjalanan. Haji kan sekarang ini ya, tidak lama. Nafkah orang yang wajib dinafkahi. Kita berangkat, tapi orang yang di rumah kelaparan, dapat berangkat. Orang berangkat haji, mampu, bekalnya ada, ya. Kemudian nafaqatidz dhahab wal iyab ada. Tapi nafkah untuk orang yang ditinggal tidak ada. Orang yang ditinggal harus minta-minta ke orang atau harus ngutang ke orang. Ini kita tidak wajib haji. Saya ini tidak wajib haji. Ya, harus betul-betul sempurna. Ya. Wa kaunuhu dzalika kullihi fadilan duyunih. Semua tadi berarti bekal, nafkah pulang pergi, wadahnya bekal, nafkah orang yang wajib dinafkahi. Ini semua itu selebihnya bayar hutang. Artinya berarti hutang sudah lunas.
walaupun hutangnya belum jatuh tempo. Walau muajjalan, walaupun hutangnya belum jatuh tempo. Walau kana lillah, sekalipun hutangnya hutang kepada Allah. Seperti kafarah. Kafarah itu hutang kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi kalau mau haji berarti hutang dibayar dulu, walaupun hutang belum jatuh tempo. Hutang kepada Allah juga dibayar dulu. Nah, selebihnya bekal, bisa untuk bekal, bisa untuk nafkah dzahab wal iyab, ada wadahnya bekal, ada nafkah untuk apa? Orang yang wajib nafkahi berangkat haji. Ya. Bukan hanya itu, an maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi. Selebihnya dari tempat tinggal. Ya. Jadi ya rumah. Berarti artinya gini, orang wajib haji kalau harus jual rumah, maksa. Tapi kalau jual sawah nggak apa-apa, karena sawah bukan tempat tinggal. Kecuali kalau sawah itu mata pencahariannya, nggak harus jual. Sebab nanti akan masuk dalam ranah nafkah ini. Yang ditinggalin nggak ada, tapi ada sawah yang buat pemasukan orang yang ditinggali. Berarti masuknya apa? Nafkah. Nggak boleh dijual. Artinya antum nggak harus pergi haji jual sawah itu. Justru nanti yu'addi ilal ithim, menyebabkan dosa nanti kalau antum tinggalkan tanpa makan mereka, tanpa nafkah. Jelas? Wa khadimin yahtaju ilaihi, bahkan kalau dibutuhkan pembantu, adanya pembantu yang membantu. Contoh, orang tua yang ditinggali sudah susah jalan, atau sudah ya jompo, sudah cuci piring aja tidak kuat, atau kuat tapi nanti setelah cuci piring nanti sakit atau gimana, setelah kerja lah ibaratnya. Ini harus ada pembantu enggak? Harus ada. Berarti semua tadi ada bekal, ada ini, itu lebihan dari itu. Kalau enggak lebih, wajib haji. Jelas ya? Itu syarat yang pertama. Yang kedua, amnut thoriq, perjalanannya aman. Jalannya itu yang akan dilalui aman. Ya, kalau sekiranya ada begal, ada pencuri, ada kalau sekarang ini apa berarti konflik negara atau itu kan tidak aman. Nah. Yang jelas ini masalah amannya perjalanan ya. Ya, sekarang mah pesawat enak. Ya, kalau dulu kan ada orang haji yang jalan kaki, yang pakai kapal, nanti sampai jalan kakinya bau. Itu kalau ada binatang buas, ini berarti tidak aman dalam perjalanan. Jadi masuknya tidak wajib haji nanti orang seperti ini. Yang ketiga, wujudul ma', adanya air. Wazat, dan tambahan perbekalan. Ini berarti bukan yang di bawah ini. Fil mawadhi'il mu'tadah, di tempat-tempat biasa di situ ada air. Ya. Fit thoriq, di jalan. Bisa manimislih, dengan harga umum. Umum di waktu tersebut. Jadi di jalan ada orang jual air enggak? Ada. Di jalan ada warung? Ada. Artinya antum makan itu ada. Perjalanan jauh tapi enggak, atau pakai mobil berarti harus ada pom.
Gitu ya maksudnya, paham kan? Nah, wujudul ma' wazat fil mawadhi'il mu'tadah fit thariq, di tempat-tempat yang biasanya di situ ada air. Bisa manimislih dengan harga yang umum. Ya, harga yang umum itu berarti al-qadrul laik fi dzalikal makan waz zaman. Kadar yang cocok di tempat itu dan waktu itu. Wa in ghalatil as'ar, sekalipun harganya tinggi di saat itu. Wala nadhara lima madha, tidak ada, kita tidak memandang harga yang sebelumnya. Ya, contoh kayak gini. Ini waktu air lagi susah apa gampang? Gampang, berarti air murah. Nah, berarti otomatis orang itu nanti akan jual dengan harga yang cocok ke standar itu. Kalau air lagi susah, berarti air harganya apa? Mahal. Berarti harga umumnya segitu. Memang air lagi susah, berarti harga umum ya segitu mahal. Jadi harga standar waktu itu di tempat itu. Jadi jangan antum lihat harga air di tempatnya antum. Di tempatnya antum air banyak, murah berarti. Lah ternyata di jalan air susah di tempat itu. Berarti harga umum di tempat itu, bukan di tempatnya antum. Artinya antum tidak boleh balik lagi. Loh, airnya kok mahal, beda sama desa saya. Berarti saya nggak wajib haji pulang. Enggak. Berangkat, karena itu harga umum, standar di situ. Itu maksudnya. Syukur-syukur gratis. Ya, ada sumur, ada. Kalau di sini tidak ada itu sih ya. Di sini mungkin air masuk dalam fasilitas masjid mungkin. Ya kan, kadang ada fasilitas masjid yang ada air minumnya kan ada. Kalau di Hadramaut itu hampir setiap berapa ratus meter itu ada kayak bangunan gitu. Itu air dingin di situ. Ada 4 sampai 5 keran. Sudah ada gelas-gelasnya. Umum, fasilitas umum. Jadi nggak mesti di masjid. Di jalan-jalan itu tersedia di padang. Jadi jauh dari sana sini itu jauh. Orang bisa minum, bisa ambil air di situ. Mungkin kalau di sini ada ya ledeng sama seperti itu kayaknya dijarah orang itu. Ya. Airnya dijual mungkin ya. Kadang air masjid aja diambil orang. Ya kan? Fasilitas umum tapi diambil orang. Jual itu. Yang keempat, an yathbuta 'alal markub bila dhararin syadid. Yang keempat, orang yang mau menjalankan haji itu bisa duduk di atas kendaraan tanpa adanya bahaya yang syadid. Bahaya yang sangat. Ya, berarti tempat duduknya nyaman. Kemudian tempat yang duduk berarti apa? Alat yang buat duduk, alat yang di tubuhnya antum. Kursinya nyaman, kemudian alat ini berarti bokong. Bokong antum tidak ada bisule, tidak ada lukanya. Kalau sekiranya, duduknya susah, tidak bisa duduk karena ada penyakit wasir atau ambeien, bisul. Gara-gara itu wajib haji ya. An yasbuta 'alal markub bila dhararin syadid. Yang kelima, imkanus sair bi an yabqa minal waqt ma yumkinu fihi sair wal wusulu ilal masyair. Kemungkinan waktunya itu cukup. Ya. Antum berapa jam? 11 ya. 11 tanpa transit itu. Iya, kalau transit bisa sampai 13 jam. Ya biasanya kan ada pesawat yang transit, apalagi kalau antum pakai Bangladesh Airlines. Ya, itu transitnya bisa sampai 5 kali itu, kayak bis. Nurunkan ini, itu bau balsam lagi. Pesawatnya kayak bis. Nah, ini mungkin memakan waktu lebih lama. Ya. Jadi kalau antum berangkatnya
3 hari sebelum musim haji itu masih cukup, berarti antum masih bisa berangkat. Tapi kalau sehari sebelum musim haji, musimnya wukuf di Arafah, antum berangkat, sampai sana udah selesai haji. Kalau waktunya tidak memungkinkan, tapi antum punya harta, punya bekal, punya segala sesuatu yang tadi, antum tetap tidak bisa berangkat, tidak wajib. Kenapa? Waktu tidak cukup untuk berangkat. Kalaupun sampai sana sampai, cuma tidak cukup untuk wukuf di Arafah. Tapi kalau masih cukup, kira-kira saya sampai sana jam 12 malam lah. Waktunya orang wukuf di Arafah, cukup tidak apa-apa. Kapan waktunya orang masuk wukuf di Arafah? Ba'da zawal yaum Arafah. Hari Arafah setelah masuk waktu zuhur. Nanti insya Allah kita bahas. Ya kan, sampai kapan? Sampai subuh. Berarti kalau jam 12 malam antum sampai malam hari raya masih cukup enggak? Masih cukup. Karena waktunya sampai subuh. Boleh antum berangkat, kira-kira saya sampai jam 12 malam. Enggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya nggak sampai, enggak bisa. Sampai zaman subuh kira-kira, ya enggak usah berangkat antum, enggak wajib. Nggak usah berangkat, malah buang-buang. Dapat umroh aja mungkin. Jelas ini? Jadi sekiranya ada waktu yang cukup untuk jalan, untuk perjalanan. Yang keenam, wujudu markubin. Adanya markub, kendaraan. Ini bagi orang yang antara tempatnya dia dan Mekah itu aktsar min marhalatan, melebihi masafatu qasrin. Perjalanan qasar. Perjalanan qasar berarti berapa? 83 km. Kalau lebih dari itu, nah ini syarat wajib ya. Bukan syarat sah loh, syarat wajib. Artinya antum punya kewajiban haji kalau ada kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan berarti antum tidak wajib haji. Adanya kendaraan. Kendaraannya yang gimana? Ya liqubihi. Kendaraan yang cocok untuk antum. Kalau kendaraannya kurang cocok, punya kendaraan tapi kurang cocok untuk perjalanan. Ya contoh, saya nggak mau ngomong Alphard ya. Contoh Al-Mukarram nih. Tapi gara-gara dia ketawa ya saya bicara Alphard. Ada kendaraan Alphard. Ya. Ini kalau Alphardnya model punya beliau kan nggak cocok. Bisa hancur tuh radiator. Iya kan, jeblok. Sampai sana jeblok bisa. Mungkin kalau radiatornya pakai penguin, di atasnya toren. Ya. Ini tidak wajib karena nggak cocok. Jadi kendaraan dari sini cocoknya ya, mungkin kapal atau pesawat. Jadi kalau kendaraannya tidak cocok itu artinya membahayakan ya. Ya, atau pedati, masa dari sini pakai pedati berapa tahun sampai sana? Jelas? Jadi syarat ini syarat untuk yang antara Mekah sama desanya dia lebih dari masafat al-qasr. Qala sahibu sufati zubat wa innama yalzamu hurran muslima kulli fadhasta ta'atin li kulli ma yahtaju min ma'kulin aw mashrubi ila ruju'ihi wa min markubi la qawd syarti amni turuqi wa yumkinul masiru fi waqtin baqi. Nah, ada tambahan khusus untuk perempuan nih. Wa yuzadu syaratun fi haqqil mar'ah. Ditambahi satu syarat khusus untuk perempuan.
Apa? Wa huwa wujudus syarik, adanya teman. Adanya apa? Teman. Teman ini maksudnya min zaujin, suami, au mahramin, atau mahram. Ya. Dah harus suami, mahram cukup. Mahram itu berarti siapa? Kakak, adik, bapak, kakek, ya. Sepupu enggak mahram. Ya. Walaupun sesusuan ya, tetap namanya mahram. Walau fasikan, walaupun si mahram itu fasik, nggak apa-apa. Mahramnya orang fasik, nggak pernah sholat, nggak apa-apa. Jelas? Nah, karena mahram itu walaupun fasik, itu yagharu alaiha. Biasanya punya kecemburuan. Ketika diganggu sama orang kan, dia punya rasa cemburu ya. Tapi kalau punya mahram tapi la yagharu alaiha, lam yakfi. Dayuth. Nggak punya rasa cemburu ketika mahramnya diganggu, kakaknya atau adiknya yang perempuan itu. Biasa saja diganggu sama laki-laki itu biasa saja. Ini nggak cukup untuk nemeni. Artinya berarti perempuan ini nggak punya kewajiban haji. Kalau dia punya saudara, punya suami, tapi nggak punya rasa cemburu ketika diganggu. Malah dipamerkan semua. Nah, ini nggak cukup. Nah, memenuhi syarat. Atau kalau nggak ada suami, nggak ada mahram, niswatin thiqat, banyaknya perempuan. Seperti rombongan, perempuan mengadakan rombongan. Ya. Niswatin thiqat, perempuan-perempuan yang thiqat ya, perempuan-perempuan yang bisa dipercaya. Artinya bukan orang-orang fasik, perempuannya itu bukan fasiqat, bukan. Atau fasik nggak apa-apa, tapi yang penting fasiknya bukan karena zina. Tapi kalau sudah fisquhun nabis zina, fasikannya itu sebab zina, ini tidak memenuhi syarat. Ya, karena boleh jadi akan mengajak dia untuk berbuat yang tidak baik seperti itu. Jelas ya insyaallah ya. Ini namanya istita'ah. Syurutul istita'ah. Dinamakan orang mampu ya ini kalau ada 6, tambah 7 kalau perempuan. Berarti kalau syarat mampu ini tidak ada, berarti dikatakan orang ini tidak mampu. Perempuan kaya, tapi dia haji sendirian. Ini namanya nggak mampu. Tidak mampu secara syariat loh ya. Sekalipun secara fisik mampu. Secara harta mampu. Ya, jadi dia harus kawin dulu. Kalau cuma janda, kaya, mau haji tidak ada yang nemeni, ya kawin dulu. Untuk nemeni apa? Nemeni haji. Banyak yang ini ya, sebenarnya banyak yang nggak mampu sih. Ketika dari syarat. Oh iya, banyak yang nggak mampu. Iya, kalau utang ya jelas. Termasuk utang itu kan, sekalipun hutang riba loh ya. Utang bank. Banyak utang untuk naik. Loh, zakat aja sekarang banyak penerimanya. Siapa yang nggak punya utang coba? Sekampung punya utang. Kredit semua motornya. Berarti kan gharim dia. Berhak menerima zakat semua. Dia enggak miskin, tapi gharim. Berarti berhak terima zakat enggak? Berhak terima zakat. Ya kalau dilihat dari syarat ini kayaknya banyak orang enggak wajib haji. Ya, banyak orang enggak wajib haji. Ya tapi gini ya, kalau hartanya banyak, sekalipun asetnya itu dijual masih lebih banyak, ya bisa jadi wajib haji. Utangnya banyak tapi ditutupi masih lebih, masih bisa untuk ini ya wajib haji. Ya kesugihan lah ibaratnya, uang kesugihan. Tapi kalau hutangnya lebih banyak daripada asetnya, nah, ini kan berarti muflis namanya. Tahu muflis antum? Muflis itu bangkrut, namanya orang bangkrut ya gitu.
Hutangnya lebih banyak dari asetnya. Jadi kalau dijual asetnya jadi orang melarat. Ya, rumah kredit, motor kredit, mobil kredit, ya panci, daster, kerudung kredit semua. Ini namanya muflis ini. Banyak orang itu banyak banget tuh. Terus kayak aku tembe kawin ya, akhi. Baru kawin, ambil rumah baru, motor baru, mobil baru, kelihatannya orang kaya, padahal wong paling melarat sedunia. Iya. Insyaallah. Yang pakai sepeda. Kenapa? Yang pakai sepeda haji 8 bulan itu. Ada kan? Nggak apa-apa kalau dia memang kendaraannya menurut dia cocok. Sadele pas. Mau nyoba? Ada yang pakai NMAX, ada juga. Ada. Tapi saya yakin itu kalau pakai sepeda atau pakai motor begitu ya mesti ada kerjasama lah sama pabrik motor. Promosi. Ya, nggak mungkin dia masuk ke negara lainnya gimana? Ya, ada udah dikondisikan. Iya, sudah dikondisikan, pasti sudah. Mungkin kalau zaman dulu enggak, syarat-syarat begitu itu enggak terlalu ketat ya. Tapi kalau zaman sekarang gimana antum sudah di calling itu sama perusahaan motornya itu pasti. Ya kan hebat kalau sama naikkan pakai NMAX kan naikkan Yamaha itu. Oh hebat ternyata motornya bisa sampai Mekah loh. Ya apalagi kalau bannya enggak copot sama Alphardnya antum. Bannya enggak copot, makanya apa Bridgestone, wah bisa naik itu perusahaan bannya itu. Berarti selama 8 bulan nafkah keluarga itu penuhi. Kan perjalanan sepeda 8 bulan. Iya harus terpenuhi semua. Berarti antum persediaan bannya, nah, itu peleknya, rujine. Ya kayak orang haji pakai kapal dulu kan gimana itu? Bawa bekal. Padahal keselamatan belum pasti. Ya kalau bicara selamat ya tidak ada kepastian selamat. Apalagi di tengah laut kan. Ya. Wa anwa'ul istita'ah ithnani. Macam-macam mampu ya. Ini. Macam-macam mampu. Ithnani ada dua. Istita'atun bin nafas, mampu dengan diri sendiri. Wahya al-istita'atun wahya al-istita'atu bi nafsih. Mampu dengan dirinya sendiri. Artinya dia mampu mengerjakan sendiri. Au biman yusa'iduhu, atau dengan orang yang membantunya. Sama dia mampu tapi harus dengan kursi roda, ada enggak yang dorong? Ada. Ini masuk istita'ah bin nafas. Fi mubasyarati a'malil hajj, dalam melangsungkan pekerjaan haji, amal-amal haji. Seperti tawaf, sa'i, ya, wukuf di Arafah, itu ada yang bantu. Jalannya sudah susah. Ada yang mampu dorongin kursi rodanya, ada enggak? Ada. Walaupun dengan bayar. Fayastajiru rajulan, nyewa orang. Yastajir itu nyewa. Rajulan seseorang yaquduhu, yang mendorongnya ilal masyair, ke masyaril haram. Masyair itu berarti tempat wukuf, Muzdalifah, kemudian Mina, tempat-tempat romyu jamaratis salas itu, melempar 3 jumrah itu namanya masyair ya. In kana a'ma, kalau ini orang a'ma, ini contoh a'ma, buta, contoh aja ya ini ya. Seperti buta juga susah jalan dan lain sebagainya lah ya. Udzur-udzur itu. Walam yajid man yuti'uhu ka ibnihi aw 'abdihi, dan tidak mendapatkan orang yang taat dengannya seperti anaknya. Punya anak tapi nggak taat anaknya, sehingga nggak ada yang nuntun, ya nyewa. Kalau biaya sewanya itu umum, standar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau biaya nyewanya, oh ini sugih, namanya dinaikkan sama orangnya, tidak sesuai harga sewanya, ya berarti tidak wajib haji. Ya, ka ibnihi aw abdihi. Kemudian yang kedua, istita'atun bil ghairi, mampu tapi dengan orang lain.
Maksudnya dia tidak mampu haji sendiri, berarti diwakilkan hajinya. Wa huwa an la yastati'a an yahujja bi nafsihi, dia tidak mampu haji dengan dirinya sendiri. Walakinnahu yastati'u an yasta'jira ghairah, tapi mampu nyewa orang untuk menghajikan. Namanya haji badal ini. Haji apa? Haji badal. Fayajibu alaihi al-istinabah bimalih, maka dia wajib mewakilkan orang lain dengan hartanya. In qadara alaihi, jika mampu ini. Au ya'dzan liman yuti'u, atau memberikan izin bagi orang yang taat kepadanya. Ini berarti orang yang sudah tidak bisa apa-apa, ini atau mati. Sudah meninggal tapi dia belum haji. Ini boleh badal haji, itu boleh ya. Ya, syukur-syukur anaknya yang berangkat. Ya, haji kedua, tapi badal nanti ada syaratnya loh. Nanti akan dibahas lagi. Nah, akan dibahas masalah ini. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Abbas anil Fadl anna imra'atan min Khath'am qalat ya Rasulullah, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi syekhun kabir, sesungguhnya ayahku itu orang yang sudah tua renta. Ya, alaihi faridatullah fil hajj, dia punya kewajiban menjalankan haji. Wa huwa la yastati', tapi dia tidak bisa an yastawi ala dhahri, dia tidak bisa duduk di atas unta, atau sudah tidak bisa, harus bongkok. Dia ini sudah bongkok, sudah tidak bisa jalan lagi, susah jalan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahajji anhu, maka Rasulullah berkata kepada perempuan itu, maka ente berangkat haji, kata Rasulullah, ente berangkat, niatkan untuk dia. Ini dalilnya apa? Badal apa? Badal haji. Ini rawahul Bukhari, riwayatnya riwayat hadisul Bukhari, dan masih banyak lain ya, hadis-hadis lain ya, saya nggak sebutin semua. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, inni alimun uhibbu kulla alimin. Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibni Abdul Barr, Auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, ala nabiyina wa alihi afdhalus salatu wassalam, qala ya Ibrahim, Allah berfirman kepada Ibrahim, inni alimun, saya ini, kata Allah, zat yang maha mengetahui, alim, yang paling ngerti itu ya Gusti Allah. Ya ya'lamus sirra wa akhfa, Allah itu tahu rahasia dan yang lebih dari rahasia.
Apa bedanya asir wal akhfa? Kalau rahasia itu antum tahu. Setiap orang itu punya rahasia. Antum punya rahasia yang orang lain satu pun tidak ada yang tahu. Kecuali antum diri sendiri. Istri, orang tua, siapa tidak ada yang tahu. Mesti punya setiap orang. Ya enggak? Saya punya rahasia yang orang lain tidak ada yang tahu. Hatta keluarga saya tidak ada yang tahu. Hatta orang terdekat saya tidak ada yang tahu. Tapi diri saya sendiri yang tahu. Ini namanya sir rahasia. Ya, rahasia itu tidak harus ada orang lain tahu. Apalagi kalau ada orang ketiga tahu, siap-siap nyebar. Ya. Asir idza jawazal itsnaini fasya. Rahasia kalau sudah melebihi 2 orang, dia akan menyebar. Nanti jadi rahasia umum. Rahasia tapi orang tahu semua. Namanya rahasia apa? Umum. Nah, al-akhfa ini melebihi rahasia. Antum diri sendiri aja enggak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Seperti ini. Antum setelah ini mau apa? Antum punya rencana kan? Setiap ini mau apa? Punya. Tapi yang akan terjadi tidak ada yang tahu. Allah yang tahu. Itu namanya akhfa. Lebih dari rahasia. Bahkan diri sendiri aja tidak tahu. Ya, seperti masa-masa kecil antum dulu. Yang tahu cuma siapa? Iya. Ya itu. Ada sesuatu yang terjadi bahkan orang tua antum sendiri tidak tahu. Yang tahu cuma siapa? Yang tahu cuma Allah. Seperti kejadian saat tidur pada diri antum. Yang tahu ya cuma siapa? Ya, bolak-baliknya antum miring ke kanan, ke kiri. Itu yang tahu cuma Allah. Nggak tahu, antum sendiri nggak tahu, padahal antum yang ngerjakan. Ya, ngiler ya nggak tahu. Iya kan? Wis garing ngiler maning ketumpuk gitu, nggak tahu. Yang tahu cuma Allah. Orang tua tidur semua, nggak ada yang tahu. Ya mungkin ada makhluk lain tahu. Bisa jadi lagi tidur jinnya. Wallahu a'lam ya. Uhibbu kulla alimin. Maka saya mencintai setiap orang yang punya kadar ilmu. Jadi Gusti Allah senang mari wong ngaji. Tak ngerti, orang yang pingin ngerti agama ya Gusti Allah ngerti, senang, cinta. Ya. Jadi orang yang ada ilmunya itu dicintai sama Allah. Ya, nanti urusan ngamalkan atau enggak itu nanti urusannya nanti. Si penting ngaji di situ. Yang penting itu tahu dulu, ngerti dulu, tahu ilmu dulu. Jangan saya enggak mau ngaji takut ngerti. Ya, ini berarti sengaja jadi orang bodoh. Apa dosa? Bukan dosa kecil loh, itu dosa besar. Ya, dosa besar bukan dosa kecil. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-alimu aminullah subhanahu fil ardi. Orang alim itu, orang punya ilmu itu aminullah. Tahu aminullah? Orang yang diberi amanat oleh Allah. Kepercayaan Allah. Fil ard, di atas bumi. Berarti orang ngaji itu ya dia sedang memegang amanatnya Gusti Allah. Ya, harus jaga amanah itu. Aminullah fil ard. Berarti antum ngaji, antum punya amanat. Antum harus sampaikan ke siapa? Ke keluarganya antum. Begitu. Urusan nanti keluarganya mau berubah apa enggak bukan urusannya antum. Ya, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tugasnya kamu itu cuma apa? Cuma nyampaikan. Itu kata Allah kepada Rasulullah. Muhammad, tugasmu itu cuma nyampaikan. Terus yang ngasih hidayah siapa? Inna 'alaina lal huda. Yang ngasih hidayah itu saya. Tugasnya saya kata Allah. Tugasnya kamu nyampaikan, tugasnya saya ngasih hidayah. Ya. Kenapa kok hidayah itu tugasnya Allah, miliknya Allah? Ya, wa inna lana lal akhirata wal ula. Karena akhirat itu milik saya. Surga neraka itu milik saya kata Allah. Berarti yang ngasih hidayah siapa? Yang ngasih hidayah. Begitu ya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.